Shenzong, di alun-alun. Orang-orang di kedua sisi saling berhadapan. Di satu sisi terdapat Zhang Hao dan Duan Muqing dari Shenzong, serta sejumlah besar murid Shenzong. Di sisi lain, hanya ada beberapa orang yang dipimpin oleh seorang pemuda. Namun, meskipun ada banyak Shenzong, tampaknya para pemuda lebih unggul. Pemuda itu tampak meremehkan, arogan, dan memandang rendah Shenzong dan yang lainnya. Yang terpenting adalah para pemuda dan yang lainnya memiliki aura yang kuat, dan Zhang Hao dan yang lainnya yang tertekan pun tersipu malu. Beberapa orang pertama semuanya adalah ahli di tingkat Dadao. Meskipun Zhang Hao dan yang lainnya memiliki kekuatan yang baik, mereka masih jauh dari alam Dao besar. Oleh karena itu, dalam persaingan momentum, mereka jauh lebih rendah daripada para pemuda. Namun, agresivitas para pemuda dan yang lainnya membuat Zhang Hao dan yang lainnya sangat marah. Sekelompok semut, suruh raja kalian keluar dan temui aku. Pemuda itu menatap Zhang Hao dan yang lainnya dengan rasa malu sekaligus bangga. Warna penghinaan yang kuat terpancar di antara alisnya. Kalian ini apa? Ini wilayah Sekte Suci. Kuharap kalian bisa memperbaiki identitas kalian. Kalau tidak, Sekte Suci tidak akan menerima kalian. Zhang Haoqiang menahan amarah di hatinya, dan berkata tanpa kesombongan. Aku ini apa? Pemuda itu mencibir, aku takut membuat kalian takut setengah mati. Dengarkan aku adalah salah satu utusan aliansi alam semesta suci, dan aku di sini untuk merekrut prajurit hari ini. Aku akan memberitahumu secara langsung. Kalian harus mengumpulkan 1 miliar murid untuk bergabung dengan aliansi dalam setahun dan menjadi salah satu prajurit biasa aliansi. Pemuda itu berkata dengan arogan. Aliansi alam semesta suci. Apa itu? Zhang Hao dan yang lainnya kebingungan. Mereka bahkan tidak mengenal aliansi alam semesta suci. Namun, sebagai murid, tetua, dan pelindung sekte suci, Zhang Hao dan yang lainnya secara alami membela sekte suci. Bahkan jika kalian tidak mengenal aliansi kosmos suci, jika kalian menjadi prajurit biasa aliansi kosmos suci. Jadi, berapa banyak orang yang bisa kembali ke miliaran orang ini pada akhirnya? Bahkan, kemungkinan besar seluruh pasukan akan musnah. Kami belum pernah mendengar tentang aliansi alam semesta suci. Lagi pula, sekte suci kami adalah sebuah kekuatan, jadi kami tidak akan bergabung dengan aliansi sendirian. Kau boleh pergi, kata Zhang Hao dingin, sombong. Sebagai orang-orang alam semesta suci, sekte sucimu wajib bergabung dengan pasukan. Kau benar-benar pemberontak. Seorang pria di belakang pemuda itu berteriak keras. Segera melangkah maju, sebuah pukulan menghantam Zhang Hao. Boom! Zhang Hao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia ditinju dan diterbangkan oleh pembangkit tenaga listrik Dao awal ini. Darah menyembur liar di kehampaan. Itu langsung dipukul dengan keras. Duan Muqing dan murid-murid Shenzong lainnya semua marah. Dalam sekejap, pikiran spiritual semua orang menyelimuti pemuda itu dan yang lainnya. Setiap orang dengan aura pembunuh harus mulai membunuh orang-orang ini. Tentu saja, premisnya adalah mereka memiliki kekuatan untuk membunuh para pemuda dan yang lainnya. Namun, hanya ada cibiran di wajah pemuda itu. Meskipun Shenzong memiliki banyak murid, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, budak-budak Murong Yu tidak muncul. Tujuan mereka adalah untuk melindungi sekte suci, dan mereka tidak akan mengambil tindakan sampai saat hidup dan mati. Jika tidak, jika ada yang datang untuk memprovokasi mereka, mereka akan dapat melakukannya. Di mana mereka masih punya waktu untuk berlatih. Dalam setahun, penguasa kalian harus membawa 1 miliar laporan pertama ke Istana Wanliang. Jika tidak, sekte suci kalian tidak akan bertahan. Istana Wanliang tidak akan menoleransi keberadaan kalian yang memberontak. Pemuda itu tidak peduli dengan Zhang Hao dan yang lainnya. Sepertinya pemuda itu merasa telah kehilangan bagiannya dari semut seperti Zhang Hao. Jadi, setelah mengucapkan kalimat ini, ia berbalik untuk pergi. Zhang Hao dan yang lainnya menggertakkan gigi, tetapi mereka tidak berdaya. Dalam hal kekuatan, mereka jauh lebih rendah satu sama lain, dan mereka hanya bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Orang yang memukulku baru saja pergi. Tepat saat pemuda itu hendak pergi, suara dingin Murong Yu terdengar di alun-alun. Pada saat yang sama, Murong Yu dan budak Dao awal itu juga muncul di antara pemuda itu dan Zhang Hao. Tuan Suci, Zhang Hao dan yang lainnya sangat gembira. Setelah Murong Yu kembali, mereka bisa bernapas lega. Bagaimanapun, Murong Yu adalah jiwa mereka. Dengan kehadiran Dewa Agung Murong Yu, mereka merasa lebih tenang. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Murong Yu, lalu mengerutkan kening. Apakah kau Master Sekte, Murong Yu, dari Sekte Suci? Tahap kelima alam surga dan manusia. Tahap kelima alam surga dan manusia. Master Sekte dari Sekte Suci. Utusan, kurasa tak perlu membuang waktu dengan Sekte Suci ini. Para suci saja punya kekuatan ini, apalagi murid-murid mereka. Apalagi 1 miliar, bahkan puluhan miliar. Manusia tak berguna. Suara seorang biksu di belakang pemuda itu terdengar menghina di telinga Murong Yu dan yang lainnya. Pemuda itu tersenyum, meskipun pertempuran melawan alam dewa atau alam bela diri terutama berfokus pada kekuatan-kekuatan besar, prajurit biasa juga sangat diperlukan. Meskipun sekte suci itu sangat sampah, 1 miliar orang akan dijadikan umpan meriam. Lumayan, tanpa ragu,
ia mengatakannya di depan Murong Yu dan yang lainnya. Bukan hanya penghinaan, tapi juga penghinaan. Zhang Hao dan yang lainnya geram. Mereka menganggap Sekte Suci sebagai rumah mereka, dan orang-orang ini secara pribadi menginjak-injak martabat Sekte Suci, yang membuat mereka tak tertahankan. Namun, wajah Murong Yu sebagai ketua Sekte Suci tetap tak berubah. Dengan status dan kekuatannya, bagaimana dunia memandang Sekte Suci sama sekali tidak berpengaruh padanya. Entah itu merendahkan atau meninggikan, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Suci. Yang harus ia lakukan adalah meningkatkan kekuatan orang-orang Sekte Suci. Biarkan para murid yang telah mengikutinya dari alam kultivasi, alam keabadian, dan para dewa menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, ia bahkan memiliki aura mengerikan dari alam semesta dewa dan seni bela diri. Jika 1 miliar orang Sekte Suci pergi ke medan perang, mereka pasti sudah pergi. Oleh karena itu, jika bisa dihindari, ia tidak akan membiarkan para murid Sekte Suci pergi ke medan perang. Auzu.com. Namun, dengan utusan ini, bahkan Istana Wan Liang pun mengatakan itu sia-sia. Setidaknya, Sol Yi Patriark bisa beroperasi. Karena itu, Murong Yu tidak peduli dengan apa yang dikatakan para pemuda dan yang lainnya. Namun, mereka tidak peduli, tetapi ada hal lain yang sangat dikhawatirkan oleh Murong Yu. Ia adalah orang yang sangat singkat. Zhang Hao terluka oleh lawan. Ia tidak hanya mendapatkannya kembali dari tempat ini, tetapi ia juga mendapatkannya kembali 10 kali, 100 kali. Jadi, kau boleh pergi sekarang, tapi dia harus tetap di sini. Murong Yu menunjuk biksu yang menembak Zhang Hao dan berkata dengan dingin. Pemuda itu mencibir. Biksu yang ditunjuk oleh Murong Yu bahkan mencibir, kenapa? Terserah kau siapa yang menggerakkan orang-orangku. Katakan saja, apakah kau tinggal dengan sukarela atau aku yang membiarkanmu tinggal? Jika kau melakukannya, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Saat itu, hal-hal buruk mungkin terjadi. Kata Murong Yu ringan, tetapi kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang ganas. Hahaha, biksu itu tertawa terbahak-bahak, lalu berdiri dengan wajah meremehkan, kau punya kemampuan, tapi kau menahanku. Bertindak gegabah, Zhang Hao dan yang lainnya menatap biksu itu dengan tatapan simpati. Berani melawan Tuan Suci, dia benar-benar bukan pengecut biasa. Murong Yu menggelengkan kepalanya, inilah yang kau minta. Kau punya tangan yang berat, jangan salahkan aku. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah maju. Semua orang merasa ada bunga di depan mereka, dan Murong Yu sudah muncul di hadapan biksu itu. Bahkan tangannya yang besar telah menamparkan kepala biksu itu. Kecepatannya luar biasa, kekuatannya mengerikan. Biksu itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Murong Yu, matanya dipenuhi ketakutan. Orang di sebelahnya menemukan bahwa Qiqiao sudah mulai berdarah saat biksu itu berbicara. Saat kata-katanya jatuh, ia perlahan jatuh ke tanah, dan tak ada aura kehidupan di tubuhnya. Ia benar-benar dibunuh oleh Murong Yu dengan satu pukulan. Kultivator tingkat kelima alam surgawi itu ternyata hanya sekali serang yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik Dao awal. Tak seorang pun di pihak Sheng Zong merasa terkejut. Bahkan, mereka hanya berpikir semuanya normal. Namun pemuda itu ketakutan. Kau mencari kematian. Pemuda itu langsung bereaksi, lalu menamparkan keras Murong Yu. Melihat pemuda itu melakukannya, para Taois yang bersembunyi di kegelapan ingin bertindak. Namun, saat itu, mereka menerima perintah dari Murong Yu untuk tidak muncul. Saat pemuda itu mulai mengayunkan tangannya, pedang kekacauan yang ditingkatkan telah muncul di tangan Murong Yu. Kemudian, pedang kekacauan itu meledak dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan menebas dengan keras tangan besar pemuda itu. Boom! Tangan besar pemuda itu langsung terpotong-potong. Setelah menghancurkan tangan besar lawan, pedang kekacauan melesat lurus ke depan. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, pedang itu menebas tubuh lawan dengan sekali tebasan. Kekuatan mengerikan meletus, dan pemuda itu terlempar ke udara. Sama seperti Zhang Hao barusan, darah menyembur deras di kehampaan. Beraninya kau menyerang utusan itu. Ayo pergi dan bunuh dia. Para pemuda meraung dan menghabisi mereka ke arah Murong Yu. Semut, cibiran Murong Yu, dan pedang kekacauan di tangannya telah menebas. Boom, boom, boom. Di antara orang-orang ini, tidak ada yang kuat di ranah Dao Jun. Bagaimana mereka bisa menahan serangan pedang kekacauan yang bahkan utusan dari ranah Dao pun tak mampu hentikan? Mereka semua terhempas seperti kalah, dan darah berceceran di kehampaan. Mengejutkan, untungnya, Murong Yu tidak membunuhnya, kalau tidak, ia akan jatuh ke tanah bersama utusan itu. Karena kekuatannya telah meningkat, Murong Yu tidak ingin terlalu menyinggung utusan ini dan penduduk Wulianggong. Meskipun ia tidak takut, ia tidak ingin masalah-masalah berikutnya. Orang yang membunuh utusan itu, menyerang utusan itu, Murong Yu, tahukah kau bahwa ini adalah kejahatan berat? Seorang biksu berdiri dan menatap tajam ke arah Murong Yu. Murong Yu tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat pedang kekacauan di tangannya. Pria kuat di awal Dao itu begitu ketakutan hingga wajahnya pucat dan ia mundur beberapa langkah. Murong Yu, kau pengkhianat. Utusan itu memotong dengan malu, menatap Murong Yu dengan ekspresi marah, ada niat membunuh yang mengerikan di kedalaman matanya. Jika dia memiliki kemampuan itu, dia pasti tidak akan mengatakan omong kosong lagi kepada Murong Yu,
tetapi akan membunuh Murong Yu dengan satu pukulan, membunuh murid-murid Sekte Suci di depannya. Namun, dia tidak berani melakukannya. Belum lagi ada kekuatan penguasa Dao di samping Murong Yu yang tidak pernah bergerak. Hanya Murong Yu yang memegang pedang kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia bisa merasakan bahwa Murong Yu telah berbelas kasih. Kalau tidak, Murong Yu pasti memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Brengsek, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, pisau harta karun di tanganku tidak akan punya mata. Murong Yu melirik ke arah pihak lain dan berteriak dengan suara berat. Memikirkan hal itu, Murong Yu juga merasa cukup bangga. Sejak zaman kuno, siapa yang berani menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengutuk para Taois kuat di alam surga dan manusia? Aku khawatir dia orang pertama, kan? Bahkan, dia sudah tak tertandingi. Utusan itu sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. Murong Yu, tahukah kau siapa yang kau sakiti? Aku salah satu utusan aliansi alam semesta suci. Kau tak boleh menyinggung perasaanku. Utusan itu tahu bahwa Murong Yu tak akan pernah berani bunuh diri, kalau tidak, ia akan seperti orang kuat sebelumnya yang ditampar sampai mati olehnya. Murong Yu takut pada aliansi alam semesta suci. Memikirkan hal ini, utusan itu menjadi semakin tidak bermoral. Jika Murong Yu menyinggungnya hari ini, ia pasti tidak akan memberinya buah yang baik. Namun, yang tidak ia ketahui adalah, di mana rasa takutnya pada aliansi alam semesta suci. Di mana rasa takutnya pada aliansi alam semesta suci. Jika itu adalah pendukung, seluruh klan jiwa adalah pendukungnya. Dari segi latar belakang, berapa banyak yang sebanding dengannya. Namun, bahkan jika tidak ada klan jiwa sebagai pendukung, Murong Yu tak akan ragu untuk membunuh orang kuat di awal Dao. Murid Sekte Suci, tidak semua berani menunggangi kepala dan buang air besar. Kau benar-benar kurang ajar. Kapan kau tidak akan pergi sekarang? Apa kalian semua ingin merangkak keluar seperti anjing? Zhang Hao mencibir. Wajah utusan itu pucat pasi karena marah, dan ia tahu bahwa kondisi Murong Yu hari ini tidak akan lebih baik. Maka ia meneguk minuman dingin, berbalik, dan segera pergi bersama bawahannya. Namun, saat pergi, ia masih meninggalkan kalimat yang kejam. Murong Yu, setelah kau mencapai aliansi, aku akan menjebakmu lagi. Beritahu kau siapa yang telah menyinggungmu. Satu-satunya tanggapan hanyalah cibiran dari Murong Yu. Namun, di mata Murong Yu, utusan itu bukanlah aliansi kosmos suci, tetapi Zhang Hao dan yang lainnya tidak. Setelah utusan dan rombongannya pergi, wajah Zhang Hao dan yang lainnya meredup, dan mereka semua tampak sangat muram dan khawatir. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, aliansi kosmos suci tahu bahwa mereka jauh lebih kuat daripada Sekte Suci. Jika Sekte Suci melanggar perintah aliansi, mereka takut akan musnah dari langit berbintang yang tak berujung dalam semalam. Di aula, semua orang memandang Murong Yu, yang duduk di kursi utama dengan ekspresi muram. Tuan Suci, apa itu aliansi kosmos suci dan perintah wajib militer? Apakah kita benar-benar ingin wajib militer 1 miliar? Akhirnya, Duan Muking tak kuasa menahan suasana muram ini dan bertanya lebih dulu. Lihatlah, sambil berbicara, Murong Yu melemparkan sebuah slip giok. Slip giok ini ditinggalkan oleh utusan itu kepada Sekte Suci. Selain pengenalan singkat tentang aliansi alam semesta suci dan kemungkinan perang yang akan terjadi di masa depan, ini adalah masalah perintah wajib militer. Setelah membaca pesan di slip giok, wajah Zhang Hao dan yang lainnya menjadi lebih muram. Mereka mungkin akhirnya tahu tentang alam semesta suci dan alam semesta ilahi atau alam semesta bela diri. Bagi mereka, itu adalah hal yang sangat jauh. Terlebih lagi, dengan kekuatan Sekte Suci, 1 miliar orang itu berlalu begitu saja, sama sekali bukan apa-apa selain umpan meriam. Murong Yu juga sedikit terdiam. Awalnya, dia berpikir bahwa aliansi alam semesta suci tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi saya tidak menyangka Liga akan membuat pertunjukan seperti itu. Faktanya, perintah wajib militer tidak hanya ditujukan untuk Sekte Suci, tetapi semua kekuatan alam semesta suci. Aliansi alam semesta suci terdiri dari beberapa kekuatan teratas di alam semesta suci. Kekuatan-kekuatan teratas tersebut pada dasarnya berada di berbagai penjuru alam semesta suci. Dan di bawah setiap kekuatan teratas, ada banyak kekuatan sekunder. Dan ada lebih banyak kekuatan tingkat ketiga di bawah kekuatan tingkat kedua. Kekuatan seperti Sekte Sein, Istana Rahasia Surgawi, dan Sekte 100 Pertempuran adalah kekuatan bintang tingkat terendah di langit tak berujung. Ada juga Istana Wanliang di atas Shenzong, Istana Tianji, dan Sekte 100 Pertempuran. Istana Liang luar lebih kuat daripada kekuatan Shenzong, Istana Tianji, dan Sekte 100 Perang. Karena, di Istana Wanliang, terdapat kekuatan-kekuatan di ranah Taoisme. Di aliansi Sein Kosmos, kekuatan tingkat Master Dao yang memiliki kekuatan ranah Master Dao hanya dapat memiliki tempat. Hanya dengan begitu saya dapat berbicara sepatah kata pun. Kekuatan seperti Sekte Sein dan Sekte 100 Pertempuran tidak memiliki status sama sekali. Namun, setiap kekuatan ingin menjadi besar di Liga. Oleh karena itu, kekuatan seperti Istana Wanliang harus merekrut pasukan dari kekuatan lain dalam lingkup pengaruhnya. Aozu.com, setiap kekuatan adalah 1 miliar wajib militer. Tentu saja, seperti Sekte Suci,
Istana Wanliang tidak mewajibkan 1 miliar tentara dan kuda untuk menjadi murid Sekte Suci. Ia hanya memberi Sekte Suci kuota 1 miliar tentara dan kuda. Mengenai berapa banyak dari miliar tentara dan kuda tersebut yang merupakan murid Sekte Suci, tidak ada batasan. Seperti halnya wajib militer Sekte Suci terhadap 1 miliar tentara, tidak ada murid Sekte Suci. Karena Sekte Suci dapat merekrut kekuatan lain dalam lingkup pengaruhnya. Setiap kekuatan memiliki 1 miliar tentara dan kuda, jadi berapa banyak tentara dan kuda yang akan dimiliki seluruh aliansi kosmos suci. Saya khawatir relatif jarang menggunakan satuan, triliun, untuk menggambarkannya. Namun, Murong Yu juga mengerti. Kali ini kemungkinan besar adalah kekuatan seluruh alam semesta dewa. Awalnya, alam semesta dewa lebih kuat daripada alam semesta suci. Sekarang dia melakukan yang terbaik untuk menyerang alam semesta suci. Jika alam semesta suci tidak melakukan yang terbaik, mereka akan mudah dibombardir dan dibunuh. Namun, murid Sekte Suci tidak kuat, jika ditarik ke medan perang, mereka pasti hanya umpan meriam. Namun, itu hanya wajib militer dari pasukan lain, orang-orang itu juga makhluk hidup. Murong Yu juga tidak ingin melihat orang-orang ini kehilangan nyawa karena perintahnya. Karena itu, ia sekarang agak sulit ditangani. Sebagai anggota alam semesta suci, ia memiliki kewajiban untuk mengirim pasukan untuk melawan penjajah. Namun, mereka tidak ingin rakyat mereka sendiri kehilangan nyawa. Tuan Suci, aliansi alam semesta suci begitu kuat, sepertinya kita harus mendapatkan pasukan. Jika kita bisa mengirim pasukan, itu akan menjadi hal yang baik untuk Sekte Suci kita. Pada saat ini, Jia Sue, salah satu dari 4 ketua tim Chaos, berkata. 4 tim Chaos, Naga Biru, Harimau Putih, Suzaku, dan Xuanwu. Meskipun Sekte Suci telah mencapai posisi yang sangat tinggi, keempat tim ini selalu mempertahankannya. Dan para pemimpin tim besar keempat, Yu Jia, Duan Muking, Mulan Chen, dan Jia Sue sudah menjadi tokoh penting dalam Sekte Suci. Mereka semua adalah eksistensi tingkat tetua dari Sekte Suci. Mirip dengan Zhang Hao, Yang Men, Sima Ruyu, Pei Yu dan lainnya. Namun, berbeda dari Zhang Hao dan tetua dan wali lainnya, di bawah tangan 4 orang Jia Sue adalah tim paling mengerikan yang mengendalikan kekuatan tempur Shenzong. Tim saat ini memusatkan sebagian besar murid yang memiliki kekuatan tempur terkuat di Shenzong. Orang-orang ini biasanya berlatih bersama, jadi dalam pertempuran tim, mereka bekerja sama satu sama lain dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Terlebih lagi, setelah pengembangan berkelanjutan, 4 tim utama telah berkembang menjadi 4 juta saat ini. Setiap tim telah mencapai skala 1 juta orang. Meskipun 4 juta ini hanya beberapa murid Sekte Suci, tetapi kekuatan tempur mereka sangat mengerikan, mereka bahkan dapat menahan serangan semua murid Sekte Suci yang tersisa. Semua orang memandang Jia Sue. Jia Sue tersenyum sedikit, tetapi tidak merasakan sedikit pun kegugupan. Setelah bertahun-tahun akumulasi, Jia Sue dan yang lainnya tidak hanya menjadi yang teratas dari Sekte Suci dalam hal kekuatan, tetapi juga salah satu identitas tertinggi. Di antara 8 dari mereka, siapapun yang keluar adalah jenderal yang unik. Jika terjadi perang, semua orang di 4 tim utama kita bisa keluar dan merasakan api peperangan. Meskipun kita selalu berpengalaman, bagaimanapun juga kita berhadapan dengan binatang buas yang kurang cerdas. Jika kita bisa merasakan pengalaman perang, kekuatan orang-orang di tim perang dunia keempat akan sangat meningkat. Meskipun, mungkin kita akan mengalami banyak kerusakan. Tapi hal seperti ini akan selalu terjadi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membantu guru suci kita mendominasi alam semesta suci kita di masa depan? Langit berbintang yang tak berujung dan miliaran alam semesta. Murong Yu menatap Jia Sue dengan tatapan terkejut. Masing-masing orang ini memiliki ambisi, tetapi Murong Yu tidak menyangka Jia Sue memiliki ambisi seperti itu. Tanpa perang, bagaimana mungkin 4 tim utama kita menjadi tim terkuat di langit yang tak berujung? Jia Sue tersenyum. Ekspresi wajah Murong Yu sedikit serius. Jia Sue, tahukah kau? Jika kita menarik pasukan ke aliansi, hasil akhirnya adalah 4 tim utama akan mati. 1 miliar orang akan mati. Termasuk kau dan aku. Jia Sue tersenyum lagi, sebagai anggota alam semesta suci, kita wajib mengirim pasukan untuk melawan penjajah. Kalau tidak, setelah alam semesta suci direbut, hasil kita tidak akan jauh lebih baik. Orang-orang baik bertekad untuk berada di segala penjuru. Mati di medan perang, kau hanyalah putri yang baik. Zhang Hao memutar matanya dan menatap Jia Sue dengan agak terdiam. Namun, semua orang yang hadir antusias dengan apa yang dikatakan Jia Sue. Murong Yu sudah tahu apa yang diinginkan orang-orang ini. Pada saat ini, Murong Xuan keluar dan menatap Murong Yu. Ayah, karena perang besar keempat akan segera dimulai, kurasa para orang suci kota kita juga boleh pergi. Murong Yu tertegun, menatap Murong Xuan dengan tatapan bingung. Meskipun Murong Xuan adalah putranya sendiri, ia belum pernah mendengar tentang tim Zenshan. Terlebih lagi, Murong Yu melihat Zhang Hao, Duan Muking, dan bahkan Zhao Ziqing dan yang lainnya dengan ekspresi tercengang. Saya jamin tim jihad kota kita tidak akan lebih buruk dari 4 tim besar. Baik dari segi jumlah, perlengkapan, maupun kekuatan. Apakah ada bagian dari Murong Yi juga? Murong Yu bahkan lebih bingung lagi. Ayah,
Apa yang ayah lakukan pada penjaga toko itu? Tentu saja, ayah tidak tahu tentang tim Zenseng. Muronglin memutar bola matanya ke arah Murongyu. Wajah Murongyu memucat, lalu ia tersenyum. Ia benar-benar tidak tahu tentang para jihadis di kota ini. Bahkan, aku belum pernah mendengarnya. Murongyan juga menatap kosong pada Murongyu, lalu perlahan menjelaskan, Sekte Sein sejati sebenarnya adalah tim rahasia yang dibentuk oleh kakak laki-laki dan adik laki-laki, dan semua orang di dalamnya dipilih dari murid inti Sekte Sein. Berbakat dan kuat, satu persatu tidak memenuhi syarat dan setia, jadi kita tidak perlu khawatir tentang kesetiaan mereka. Lebih lanjut, setelah pembentukan tim Zenzan, mereka menjadi pasukan rahasia Sekte Sein kita. Kecuali sejumlah kecil orang, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Murongyu mau tidak mau memelototi Murongyan dan yang lainnya. Ini karena mereka telah melakukan upaya rahasia, dan wajar baginya untuk tidak tahu. Namun, sebagai guru suci Sekte Sucinya, ia bahkan tidak tahu tentang hal ini, sehingga orang bisa membayangkan betapa misteriusnya tim Murongsuan. Selanjutnya, Murongyi berkata, tim Zenseng dibagi menjadi 4 tim utama, Tian, Bumi, Qian, dan Kun. Di antara mereka, kakak tertua adalah ketua tim Zenseng. Dan aku, Liling, Gu Xiaoyang, dan Su Hege masing-masing adalah komandan 4 tim tempur utama, Tian, Di, Qian, dan Kun. Murongyu dan Murongyi adalah 2 putra dari Murongyu. Gu Xiaoyang dan Su Hege adalah 2 menantu dari Murongyu. Sedangkan Liling, orang ini adalah murid Murongyu, sekaligus putra dari saudara baik Murongyu, Li Feng. Dapat dikatakan bahwa tim Zenseng sepenuhnya adalah prajurit pribadinya. Namun, seluruh sekte suci dibawa keluar oleh Murongyu, dan seluruh sekte suci adalah miliknya. Oleh karena itu, sebenarnya, tidak ada perbedaan antara tim Zenseng dan murid-murid sekte suci. Namun, orang-orang kecil ini diam-diam melatih prajurit kuat ini, dan Murongyu juga sangat senang. Meskipun, ia belum pernah melihat sekelompok prajurit kuat ini. Namun, Murongsuan, Murongyi, dan yang lainnya bukanlah orang-orang yang terlalu bahagia. Karena mereka berani bersumpah untuk mengatakan bahwa klan Zenseng tidak lebih buruk dari klan Chaos, klan Zenseng pasti memiliki kemampuan ini. Tidak seperti tim Chaos, tim Sein kota kami hanya berkumpul saat latihan. Biasanya, mereka tersebar di mana-mana, kata Gu Xiaoyang. Melihat keraguan di wajah Murongyu, Su Hege berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Sein Lord, kami bukan anggota tim Chaos. Kami tetap sangat berhati-hati dalam memilih pemain. Murongyu mengangguk. Jika beberapa kekacauan ini membuat anggota tim Chaos lebih dekat dengan tim Zenzan, maka itu benar-benar tidak perlu. Lagi pula, jika 2 tim memiliki tugas pada saat yang sama, tim mana yang harus dituju oleh mereka yang tergabung dalam kedua tim tersebut? Tim Chaos, tim Zenseng, ada 8 juta orang. Jumlah ini telah melampaui jumlah tim. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggil mereka pasukan Chaos dan pasukan Zenseng. Gumam Murongyu sejenak, lalu memutuskan. Tidak ada keberatan dari semua orang. Seperti yang dikatakan Murongyu, jumlah orang di tim pertempuran ke-8 terlalu banyak. Selain itu, ada 4 tim utama di bawah Zenji dan Chaos, yang agak terduplikasi. Peningkatannya disebut Legion, yang lumayan. Namun, yang kita hadapi adalah alam semesta ilahi dan alam semesta bela diri yang kekuatannya secara keseluruhan lebih kuat daripada alam semesta suci kita. Terutama alam semesta ilahi, alam semesta mereka sedang menghadapi kehancuran, dan mereka akan melompati tembok dengan cepat, dan mereka pasti akan bertarung mati-matian. Ditambah lagi, sekte suci kita. Para murid tidak dapat menandingi kekuatan rata-rata alam semesta suci. Jadi, kekhawatiran Murongyu wajar saja. Jika terjadi perang kosmik, maka 8 juta orang ini mungkin telah dimusnahkan langsung di pasukan biksu. Bahkan ombak pun tidak dapat bergolak. Murongsuan, Jia Sue, dan yang lainnya saling berpandangan. Meskipun Jia Sue memiliki ambisi, perbedaan kekuatan yang besar membuat trik sulap apapun menjadi sia-sia. Tapi, Murongyu tersenyum. Seperti yang dikatakan Jia Sue, orang-orang dari kedua legiun hanya bisa menjadi lebih kuat setelah mengalami perang. Hanya dengan begitu ia dapat benar-benar menjadi prajurit nomor 1 dalam kekacauan yang tak berujung. Semua orang menoleh dan menatap Murongyu tanpa daya. Api perang mungkin telah melukai 2 legiun kita, tetapi para murid sekte suci. Tetapi biksu mana yang tidak akan mengalami ini? Tanpa pertempuran dan pertumpahan darah, mereka tidak akan mampu mencapai puncaknya. Jadi, saya memutuskan, kali ini saya pribadi akan memimpin tim. Sebagai panglima tertinggi, saya akan membawa 2 legiun utama sekte suci kita, 1 miliar murid, ke aliansi. Murongsuan, Jia Sue, dan yang lainnya langsung bersorak gembira, mereka semua militan. Seperti yang kita semua tahu, perang itu sangat kejam. Pada akhirnya, berapa banyak dari orang-orang ini yang bisa berdiri di sini hari ini? Zhang Hao, ya, Zhang Hao melangkah maju. Mulai sekarang, kita akan memilih 500 juta murid sekte suci. Ingat, kita tidak bisa dipaksa, kita membutuhkan murid sukarela. Pada saat yang sama, sambil merekrut, kita juga menjelaskan kepada mereka bahaya perang ini. 500 juta prajurit dan kuda yang tersisa akan direkrut oleh pasukan lain di dalam sekte suci.
Perintah langsung diberikan oleh Murongyu. Zhang Hao segera keluar untuk melakukan tugas, tetapi pada akhirnya, Murongyu meninggalkan para pemimpin kedua legiun itu. Segera kumpulkan semua prajurit dari kedua legiun. Sebelum berangkat, aku harus memperkuat kekuatan mereka. Legiun Chaos dan Legiun Zenseng adalah dua legiun jagoan Sekte Suci. Di masa depan, mereka akan mengandalkan mereka untuk bertarung di alam semesta lain. Oleh karena itu, Murongyu memutuskan untuk membuka tungku kecil bagi mereka dan mencoba meningkatkan kekuatan mereka. Murongsuan, Jia Sue, dan yang lainnya pergi untuk mengumpulkan prajurit. Dan Murongyu juga mengguncang tubuhnya, dan dengan bantuan kemampuan teleportasi Hetuluoshu, ia kembali ke ras jiwa. Setelah aliansi kosmos suci terbentuk, ras jiwa adalah salah satu kekuatan utama yang membentuk aliansi kosmos suci. Banyak orang kuat telah pindah ke markas aliansi alam semesta suci, Auzu.com. Namun, leluhur jiwa Yi masih berada di klan jiwa. Pemimpin aliansi alam semesta suci adalah tetua agung ras jiwa. Selain pemimpin utama, ada 10 wakil pemimpin, 100 tetua, dan 1000 diaken. Pemimpin adalah komandan seluruh aliansi kosmos suci, dan mengendalikan kekuatan seluruh aliansi kosmos suci. Namun, meskipun pemimpin ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dia bukanlah penguasa alam semesta suci. Dia tidak dapat secara langsung mengendalikan seluruh alam semesta, karena dia hanya bisa berada di atas aliansi kosmos suci. Bahkan, bagaimana cara mengirim pasukan, masih perlu didiskusikan dengan 10 wakil pemimpin berikut. Tujuan saling menahan dengan cara ini adalah untuk tidak ingin pemimpin menutupi langit dengan satu tangan. 10 wakil pemimpin teratas mewakili 10 kekuatan puncak aliansi kosmos suci. Dan ras jiwa secara alami adalah salah satu kekuatan puncak alam semesta suci. Secara alami, leluhur jiwa Yi mewakili klan jiwa dan menjadi salah satu wakil pemimpin. 10 wakil pemimpin teratas secara langsung mematuhi perintah pemimpin, tetapi tidak sepenuhnya. Beberapa masalah besar perlu dibahas bersama, dan sebagian besar dari mereka disahkan sebelum keputusan akhir dibuat. Selain itu, 10 wakil pemimpin teratas memiliki kendali penuh atas kekuatan yang mereka miliki. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan mereka sendiri. Di bawah wakil pemimpin, ada 100 tetua. Para penatua ini bertugas sebagai penatua dalam aliansi, dan mereka adalah orang-orang dengan status dan kekuasaan tertinggi dalam aliansi, di luar pemimpin dan wakil pemimpin. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki posisi yang tinggi. Selain bertugas sebagai penatua dalam aliansi, setiap penatua adalah penguasa kekuatan-kekuatan utama alam semesta suci. Oleh karena itu, hanya penguasa dari 100 kekuatan utama alam semesta suci yang memenuhi syarat untuk menjadi penatua aliansi. Di bawah para penatua, mereka adalah diaken. Seperti para penatua, setiap diaken adalah penguasa kekuatan-kekuatan kelas 1 alam semesta suci. Sebenarnya, alam semesta suci bukan hanya memiliki 100 pasukan teratas dan 1000 pasukan kelas 1. Beberapa pasukan teratas dan kelas 1 belum bergabung dengan Liga, atau para pengendali mereka enggan bergabung dengan Liga setelah bergabung. Tentu saja, komposisi aliansi tidak hanya di bawah. Masih banyak posisi di bawah diaken. Lagi pula, yang paling banyak di aliansi Sein Kosmos adalah pasukan kelas 2, kelas 3, atau bahkan yang tidak berpengaruh. Agar pasukan-pasukan ini berkontribusi pada aliansi Sein Kosmos, mereka harus diberi posisi. Semakin tinggi posisi, semakin banyak sumber daya yang diperoleh. Mengenai hal-hal tentang aliansi Sein Universe ini, Murongyu mengetahuinya dari leluhur jiwa Yi, yang merupakan klon keduanya. Faktanya, Murongyu memiliki wakil pemimpin, Patriark Hunyei, sebagai pendukung, dan dia dapat bermain dengan baik di aliansi Sein Universe. Namun, dia tidak ingin bergantung pada hubungan ini. Itu tidak baik untuknya, maupun untuk Sengsong. Beritahu aku jika kau punya kabar. Setengah hari kemudian, Murongyu meninggalkan ras jiwa dan kembali ke Sekte Suci. Setelah kembali ke Sekte Suci, 8 juta orang dari kedua legiun telah berkumpul. Pada saat yang sama, mereka semua tahu kabar bahwa mereka akan pergi ke medan perang. Perlahan, Murongyu menoleh, beberapa orang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, sementara yang lain menunjukkan ekspresi yang sama dan berbeda. Namun, Murongyu merasa cukup lega karena tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, Murongyu langsung mengumpulkan 8 juta orang ini, termasuk Murongsuan, Duan Muking, dan lainnya, ke dalam Hetuluoshu. Wow, sesaat setelah Murongsuan dan yang lainnya memasuki Hetuluoshu, sebongkah senjata sihir dan artefak primal dengan berbagai bentuk turun dari langit dan jatuh di hadapan semua orang. Jutaan, benda-benda artefak dan artefak magis semuanya memancarkan aura yang kuat. Dari penampilannya saja, mereka tahu bahwa itu adalah elemen dan artefak magis yang sangat berharga dan kuat. Apakah ini semua untuk kita? 8 juta orang itu memandangi elemen dan artefak magis yang melayang di atas kepala mereka. Napas mereka hampir tersendat. Perjalanan Murongyu ke ras jiwa bukan hanya untuk menanyakan tentang aliansi Sein Kosmos, tetapi juga untuk mencari harta karun. Meskipun perlengkapan 8 juta orang dari 2 legiun utama tidak buruk, itu hanya berdasarkan Sekte Sein, dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan seperti ras jiwa.
Oleh karena itu, kali ini, Murong Yu langsung pergi keras jiwa untuk mendapatkan 8 juta elemen tingkat tinggi dan senjata sihir. Semuanya adalah meta perangkat pada tingkat tanpa pamrih. Satu potong per orang, pilih yang paling cocok. Lalu cepat sempurnakan. Sebelum suara Murong Yu terdengar, para prajurit dari 2 legiun utama mulai memilih peralatan dasar dan harta karun. Meskipun jumlah orangnya banyak, semua orang cukup bersemangat. Namun, ini memang pantas menjadi milik 2 legiun sekte suci, dan tidak ada kekacauan atau keributan. Sebaliknya, semuanya tampak tertib. Setelah setiap prajurit memilih elemen dan senjata sihir yang cocok, mereka secara sadar menyingkir untuk menyempurnakannya. Waktu semakin cepat, Murong Yu langsung mengaktifkan kemampuan percepatan waktu Hetu Luoshu secara maksimal. Dengan cara ini, satu momen telah berlalu di luar, 10.000 tahun telah berlalu dalam buku Hetu Luo. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang dari 2 legiun. Ini memungkinkan mereka untuk menyempurnakan alat-alat dasar dan senjata sihir di tangan mereka dalam waktu sesingkat mungkin, dan bahkan meningkatkan beberapa alam kecil atau bahkan beberapa alam besar. Tentu saja, kecuali 8 juta orang dari 2 legiun. 500 juta murid sekte suci yang bergabung dengan pasukan juga dibawa ke Hetu Luoshu oleh Murong Yu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sayangnya, level Hetu Luoshu sudah sangat tinggi. Vitalitas langit dan bumi di dalamnya juga sangat tinggi. Namun, bagaimanapun juga, itu bukan Dongfu atau Taofu. Oleh karena itu, vitalitas langit dan bumi Hetu Luoshu hanya cocok untuk kultivasi 500 juta murid tersebut. Namun, tidak cocok untuk prajurit dari 2 legiun. Karena alam prajurit dari 2 legiun utama umumnya lebih tinggi. Dia adalah salah satu murid dengan ranah tertinggi di Sekte Sein. Namun, Murong Yu sudah siap. Ketika dia berada di ras jiwa, dia tidak hanya memperoleh 8 juta yuan artefak dan senjata ajaib, tetapi juga banyak kristal yuan dan bahkan urat asal dari perbendaharaan keluarga jiwa. Dengan dukungan Yuan Jing dan Yuan Mei ini, ranah para murid dari 2 legiun utama telah meningkat pesat. Ketika Murong Yu mengasah tombaknya dan meningkatkan ranah murid Sekte Sein, 500 juta tentara dan kuda yang tersisa telah terdaftar. Orang-orang ini semua bergabung dengan tentara dengan sumber daya. Mungkin karena bergabung dengan aliansi alam semesta suci dan menjadi prajurit aliansi, maka akan ada gaji militer. Gaji militer tentu saja berupa berbagai sumber daya. Kali ini aliansi Sein Kosmos memperlakukan para prajurit dengan sangat tinggi. Bagaimanapun, semua orang berjuang untuk alam semesta mereka sendiri. Selain itu, manajemen senior aliansi juga tahu. Meskipun kekuatan prajurit biasa tidak terlalu bagus, sebagian besar dari mereka mungkin hanya umpan meriam. Tetapi peran mereka juga sangat besar. Jika tidak ada cukup sumber daya untuk mereka, siapa yang mau berkontribusi? Bahkan kali ini, perlakuan terhadap prajurit biasa aliansi bahkan lebih tinggi daripada murid dari pasukan tertentu. Oleh karena itu, selain para kultivator biasa yang bergabung dengan pasukan dengan sumber daya, bahkan ada banyak murid dari pasukan berukuran sedang dan bahkan besar. Ketika saya bergabung dengan tentara, saya melihat gaji prajurit. Para murid dari pasukan besar itu ingin berkontribusi pada aliansi. Lagi pula, jika Anda maju di liga, maka itu akan bersinar. Itu lebih baik daripada tinggal di tempat kecil seumur hidup. Utusan itu memberi Murong Yu 100 tahun. Pada tahun ke-50, Murong Yu kembali ke Shenzong dari Hetu Luoshu dengan 2 legiun dan 500 juta murid lainnya. 50 tahun, banyak zaman telah berlalu karena percepatan waktu di Hetu Luoshu. Orang-orang dari 2 legiun itu adalah orang-orang berbakat. Bahkan bakat 500 juta murid yang tersisa lebih unggul. Oleh karena itu, dalam beberapa zaman, alam mereka telah meningkat pesat. Benar-benar kebanyakan dari mereka kuat di alam jati diri. Selain itu, di bawah pelatihan Murong Yu, orang-orang ini setidaknya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan untuk membunuh musuh di 2 atau 3 alam kecil. Terutama para prajurit dari 2 legiun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan yang melampaui 5 alam kecil mereka sendiri. Tentu saja, peningkatan orang-orang ini masih kecil. Peningkatan paling pesat dialami oleh Murong Xuan, Zhang Hao, Zhao Ziqing, dan yang lainnya. Mereka mencapai puncak alam semesta, namun, dao besar tidak mudah ditembus. Jika tidak, alam semesta suci telah ada selama bertahun-tahun, dan tidak akan hanya ada beberapa alam dao yang kuat. Bahkan jika itu adalah Murong Yu, ia juga telah meningkatkan beberapa alam kecil, dan masih mencapai puncak alam surgawi. Pada tahap kelima alam surgawi, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai tahap kelima sekolah dasar dao. Dan sekarang, kekuatan tempurnya telah mencapai puncak dao awal. Kekuatan tempurnya cukup mengerikan. Jika saat ini ia memegang pedang kekacauan dan menebasnya, penguasa dao tingkat rendah itu tidak akan bisa melawan sama sekali dan akan dibunuh olehnya dengan satu tebasan. Terlebih lagi, pusaran jiwa dan kekuatan juga telah menyatu dengan 100.000 pusaran. Meskipun ada celah antara langit dan bumi antara puncak dao awal dan dao tingkat pertama. Namun, Murong Yu percaya bahwa tanpa menggunakan Chaos Blade, ia langsung melancarkan pukulan, dan daois tingkat pertama yang kuat pun tak mau melawannya. Jika ia bekerja sama dengan serangan jiwa, ia bahkan bisa melawan daois tingkat pertama yang kuat itu dengan tangan kosong.
Perlu diketahui bahwa 10.000 gelombang jiwanya sudah bisa melancarkan 3.000 gelombang jiwa untuk menyerang. Kengerian yang mengerikan, bukan karena Murong Yu merasa bangga pada dirinya sendiri, melainkan karena ia telah bersaing dengan para budaknya di ranah Taoisme. Kekuatan tempur ini mengejutkan para master Tao itu. Aozu.com di alun-alun Shenzong, 1 miliar biksu berdiri tegak di tempatnya. Meskipun ada 1 miliar orang, alun-alun itu sunyi. Murong Yu berdiri di panggung tinggi sementara di depan alun-alun, matanya perlahan mengamati wajah-wajah miliaran orang itu. Bagi guru suci ini, para biksu dari sekte suci sudah sangat familiar. Jadi, tidak ada yang aneh. Namun, 500 juta kultivator biasa yang datang ke sekte suci karena bergabung dengan tentara, dan murid-murid dari kekuatan lain, menatap Murong Yu dengan mata berapi-api. Mereka semua tahu bahwa meskipun Murong Yu hanyalah seorang kultivator alam surgawi dan manusia, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat mengerikan. Tentu saja, kekuatan pribadinya tidak akan membuat mata mereka panas, atau bahkan terlihat kagum. Yang membuat mereka merasa kagum adalah bahwa Murong Yu mengalahkan Zishan, Kuil Dacheng, Del, hanya dengan kekuatan alam surgawi dan manusia, dan menggantikan mereka. Kekuatan alam surgawi telah meletakkan wilayah yang luas ini, dan akan memajukan sekte suci. Di dalam lingkup sekte suci, Murong Yu bagaikan dewa, yang membuat banyak orang mengagumi dan memujanya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa orang-orang ini bergabung dengan tentara bukan karena gaji dan jasa besar yang diberikan serikat. Melainkan, karena Murong Yu. Faktanya, di dalam lingkup sekte suci, banyak kultivator biasa, bahkan orang-orang dari berbagai pasukan, ingin bergabung dengan sekte suci dan menjadi muridnya. Namun, sangat disayangkan sekte suci jarang merekrut murid. Kalaupun ada murid yang direkrut, sangat sedikit yang direkrut, dan seleksinya sangat ketat. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin bergabung dengan sekte suci tidak dapat bergabung. Oleh karena itu, kali ini, Murong Yu secara pribadi memimpin tim, dan banyak orang bergabung dengan tentara tanpa ragu. Karena mereka semua dapat bertarung bersama Murong Yu, sang pahlawan di hati mereka. Mungkinkah karena penampilannya yang luar biasa, ia akhirnya diterima di sekte suci oleh Murong Yu, atau bahkan sebagai murid. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat, Zhang Ao telah mengumpulkan 500 juta orang. Seandainya bukan karena pembatasan kuota, Zhang Ao pasti bisa mengumpulkan 5 miliar, 50 miliar, atau bahkan lebih. Kali ini kita menghadapi dunia seni bela diri dan dunia dewa, yang kekuatan keseluruhannya lebih kuat daripada dunia suci kita. Terutama dunia dewa, dunia mereka sedang menghadapi kehancuran, jadi masing-masing akan sangat putus asa. Perang, mungkin tak seorang pun dari kalian pernah mengalaminya. Perang adalah mesin pembunuh. Miliaran orang kita telah berlalu, dan aku khawatir hanya sedikit dari kita yang akan dapat kembali pada akhirnya. Bahkan seluruh pasukan mungkin akan musnah. Jadi, aku bertanya lagi, kau benar-benar mengajukan diri untuk bergabung dengan tentara? Setelah melirik semua orang, Murong Yu merendahkan suaranya dan berkata dengan suara berat. Ya, kami bersedia. Semua orang menjawab serempak, dan tak seorang pun gentar. Agaknya orang-orang ini mampu bertahan di sini, mereka orang-orang yang teguh pendirian, dan tak akan mudah berubah. Hal ini membuat Murong Yu sedikit terkejut, tetapi suasana hatinya semakin memburuk. Seperti yang ia katakan, mungkin, setelah pertempuran besar, orang-orang ini kemungkinan besar akan musnah. Bagus sekali, aku tak bisa menjamin apapun. Tapi aku akan selalu berjuang bersama kalian, hidup dan mati bersama. Sekaligus, aku juga ingin menegaskan kembali bahwa aku adalah pemimpin kalian dan kalian hanya bisa menaatiku. Selamatkan aku. Lagi pula, bahkan perintah pemimpin pun tak bisa memerintah kalian. Kami hanya mendengarkan perintah dari Panglima Besar. Miliaran orang meraung serempak, mengguncang langit. Alasan mengapa Murong Yu mengulangi hal ini adalah karena ia tak ingin orang-orang ini menaati perintah orang lain dan akhirnya mati. Lagi pula, hanya dengan kepatuhan penuh, Murong Yu dapat memimpin mereka untuk melawan dunia. Oke, ayo pergi, Istana Wanliang. Teriak Murong Yu, dan seketika, Bian Hao Hao yang berkekuatan 1 miliar orang itu melewati formasi teleportasi dan terbang menuju Istana Wanliang. Ziking, jagalah sekte suci. Jika ada sesuatu, ingatlah untuk segera memberi tauku. Aku akan menitipkan 30 guru kuat di alam Dao kepadamu. Sebelum pergi, kata Murong Yu dengan suara berat kepada kelima putri Zhao Ziking. Murong Yu bisa merasakan bahwa banyak hal pasti akan terjadi dalam aliansi kali ini. Oleh karena itu, ia hanya mengambil setengah dari budak di alam Dao. Setengah sisanya yang kuat membantu Zhao Ziking untuk menjaga sekte suci. Bagaimanapun, sekte suci adalah markasnya. Mengenai para budak di alam Dao, para petinggi inti sekte suci, seperti Zhao Ziking, Murong Xuan, dan Zhang Ao, telah diberitahu. Oleh karena itu, Zhao Ziking tidak terkejut atau ragu, tetapi berkata, kamu juga harus berhati-hati. Mereka yang berjasa, maju ke medan perang, Del, semuanya hanyalah awan. Hanya nyawamu sendiri yang paling berharga. Jangan lupa, masih ada kami yang mengkhawatirkanmu. Alasan Zhao Ziking berkata demikian adalah karena dia sangat mengenal karakter Murong Yu. Pria ini melakukan segala sesuatunya dengan sangat nekat.
Murong Yu tersenyum tipis, jangan khawatir, ada istri manis yang menungguku di rumah, bagaimana mungkin aku rela mati. Lagi pula, ini masih pertanyaan apakah perang ini bisa dilawan. Ini hanya masalah persiapan, hati-hati saja. Lan Krer memelototi Murong Yu. Murong Yu mengangguk, dan setelah menatap kelima putri Zhao Ziqing dalam-dalam, dia melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang di hadapan kelima wanita itu. Istana Wan Liang sangat jauh dari Shenzong. Mustahil untuk mengirimkannya secara langsung. Oleh karena itu, Murong Yu hanya bisa diteleportasi ke tepi Sekte Suci melalui susunan teleportasi Sekte Suci, lalu memasuki jangkauan pasukan lain, dan kemudian melanjutkan teleportasi melalui susunan teleportasi pasukan lain. Namun, ketika Murong Yu dan rombongannya memasuki Sekte 100 pertempuran, mereka mengalami masalah. Jalan mereka terhalang oleh alam Dao Agung Sekte 100 Zanzong. Jalan ini kulalui, dan pohon ini kutanam. Aku ingin lewat dan pergi membeli uang jalan. Puluhan ahli 100 Zanzong menghalangi langkah kaki Murong Yu dan yang lainnya. Salah satu tetua 100 Zanzong di alam Dao awal menatap pasukan 1 miliar Shenzong dengan wajah dingin. Mendengar kata-kata tetua Sekte 100 perang, Murong Yu hampir menyemburkan darah. Kapan Bai Zanzong berubah menjadi bandit yang memotong jalan? Apakah ia mulai merampok harta benda masa lalu? Teman-teman Sekte 100 perang, aku adalah prajurit aliansi Sein Cosmos. Aku akan melewati Sekte 100 perang. Tolong lepaskan. Murong Yu tidak maju, tetapi Murong Xuan maju mewakilinya. Namun, meskipun hati Murong Xuan berapi-api, ia tetap sopan dan tidak bisa melihat apa-apa. Ia telah memberikan cukup muka kepada Bai Zanzong. Aku tidak peduli siapa kalian. Kalian harus membayar ketika melewati Sekte 100 Zan, kalau tidak, kalian akan datang dan pergi. Seorang kultivator dari Sekte 100 Zan berteriak dengan tidak sabar. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia akan melakukannya. Aliansi Alam Semesta Suci menetapkan bahwa setiap orang di aliansi dapat meminjam susunan teleportasi secara gratis, dan kita hanya membutuhkan Yuan Jing yang bertanggung jawab atas teleportasi kita sendiri. Wajah Murong Xuan menjadi muram, dan suaranya sedikit dingin. Apakah kalian tuli atau buta? Tidakkah kalian mendengarku? 1 miliar orang. Jika satu orang menyerahkan 1000 Yuan Jing, kami dapat mengizinkan kalian melewati area Sekte 100 pertempuran. Kalau tidak, keluar dari sini. Kultivator non-diri yang sedang berbicara berteriak keras. Murong Xuan, Zhang Hao, dan yang lainnya dipenuhi amarah. Jika bukan karena kekuatan yang lebih rendah dari lawan, kalau tidak, mereka pasti sudah mulai. 1000 Yuan Jing per orang tampaknya tidak banyak, tetapi 1 miliar murid sama dengan 1 triliun. Lagi pula, triliun ini diserahkan kepada Sekte Bai Zan secara cuma-cuma. Mereka ingin menggunakan susunan teleportasi, dan mereka harus membuat kristal untuk mengaktifkan susunan teleportasi tersebut. Sungguh menipu. Zhang Hao marah. Apa salahnya menipu orang? Sekte suci Anda tidak bisa memberikannya. Tapi hehe, jika Anda tidak bisa mencapai Istana Wan Liang dalam 100 tahun, Anda harus menunggu persetujuan Istana Wan Liang. Saya pikir, sekarang Anda tinggal selangkah lagi. Waktunya tidak banyak dalam 100 tahun, kan? Kata kultivator tanpa pamrih dari Sekte 100 Zan sambil mencibir. Di antara kerumunan, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Mereka bahkan tidak mengatakan bahwa mereka adalah anggota Sekte Suci. Oke. Bagaimana orang-orang seperti Sekte Bai Zan bisa tahu? Sekarang mereka adalah Sekte Suci, mengapa mereka harus dicegat? Perlu dicatat bahwa ketika Murong Yu datang ke Sekte 100 Zan sebelumnya, Sekte 100 Zan tidak berani bersikap kasar kepada Murong Yu secara langsung. Pasti ada yang aneh dengan hal ini. Tatapannya menyapu orang-orang dari Sekte 100 Zan, dan tiba-tiba Murong Yu menyadarinya. Dalam hal ini, ada wajah yang familiar di antara kerumunan. Itu bukan Bai Hong, juga bukan anggota Sekte 100 Zan, melainkan seorang biksu yang sebelumnya bertemu di Sekte Suci. Seseorang yang mengikuti utusan yang disebut-sebut ke Sekte Suci untuk merekrut tentara. Kubilang kapan Sekte 100 perang begitu berani. Begitu banyak ahli alam dao besar yang gugur di ngarai bintang patah begitu sombong. Ternyata ada utusan aliansi yang mendukungnya, cibiran Murong Yu berulang kali dalam hatinya, sudah. Dengan belayan, anjing yang baik tidak akan menghalangi. Murong Xuan dan Zhang Hao, pergilah sekarang juga. Jika ada yang menghalangi, selesaikan saja masalah ini. Bagaimana jika pihak lain memiliki utusan aliansi untuk mendukungnya? Apakah Murong Yu masih mendapat dukungan dari pemimpinnya? Siapa yang ia takuti untuk datang? Lagi pula, meskipun tidak ada 100 leluhur, Murong Yu tidak pernah takut pada siapapun. Jika Sekte 100 pertempuran berani melakukannya, kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Ejeknya terus-menerus dalam hati. Di sisi lain, Murong Xuan dan Zhang Hao Deling, yang sudah memimpin pasukan, akan terus maju. Boom! Kekuatan dao awal dari Sekte 100 Zan meledak dengan aura yang mengerikan. Napas mengerikan menyapu seperti lautan badai, dan langsung menghantam Murong Xuan, Zhang Hao, dan beberapa murid Sekte Suci yang terus mundur. Siapa yang berani mengambil langkah pertama, aku akan membiarkannya datang dan pergi. Semua orang patuh pada perintah. Jika Sekte Suci terus maju, mereka akan dihancurkan. Teriak tetua Sekte 100 Zan.
Para petinggi di 100 sekte pertempuran menerima perintah itu, dan mereka semua memancarkan aura membunuh yang mengerikan, menatap tajam ke arah orang-orang dari sekte Sein. Ekspresi wajah Murong Xuan, Zhang Ao, dan yang lainnya sangat buruk, dan amarah mereka masing-masing hampir membakar 9 langit. Sekte 100 pertempuran, sungguh agung. Wajah Murong Yu tampak dingin. Saat ini, ia tidak mungkin muncul. Master Sekte Sein, saat melihat Murong Yu, ekspresi tetua Sekte 100 pertempuran dan pria di samping utusan aliansi sedikit berubah. Di saat yang sama, Murong Yu merasa aura membunuhnya yang kuat telah mengunci dirinya. Sasaran mereka adalah diri mereka sendiri. Murong Yu mencibir dalam hati, utusan aliansi itu terlalu bersemangat untuk melapor. Dia bahkan belum tiba di aliansi sebelumnya, jadi dia mau tidak mau melakukannya. Tapi, apakah dia pikir dia bisa menangani dirinya sendiri hanya dengan 100 sekte pertempuran? Apakah dia memandang sekte 100 pertempuran terlalu tinggi atau meremehkan sekte suci? Murong Yu, tinggalkan 10 triliun yuan kristal, kau bisa melewati 100 Zanzong. Kalau tidak, kami hanya bisa memintamu untuk kembali. Tetua 100 Zanzong mencibir. Murong Yu tersenyum dingin, kurasa Yuanjing bukan tujuan utamamu. Jika tebakanku benar, tujuanmu adalah aku. Membunuhku adalah tujuanmu, kan? Hei, tanpa diduga, sekte 100 pertempuran yang bermartabat telah menjadi anjing utusan aliansi dengan cara ini. Auzu.com anjing utusan aliansi. Pada saat ini, para murid sekte suci akhirnya mengerti mengapa 100 Zanzong ingin menjadi pencuri tanpa alasan. Memotong jalan bukanlah tujuan mereka, tetapi membunuh Murong Yu adalah tujuan mereka. Wajah tetua 100 Zong berubah drastis. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seorang ahli dao tingkat awal di samping utusan itu telah melangkah keluar, karena Master Sekte sangat cerdas dan tahu apa yang kita maksud, maka kita akan membuka jendela langit-langit. Bicaralah, ya, tujuan kita adalah kau. Dan, bukan hanya kau, tetapi pasukan miliaranmu, dan bahkan seluruh sekte suci. Bai Hong, kapan kau akan menunggu jika kau tidak keluar saat ini? Ekspresi wajah Murong Xuan dan Zhang Ao tiba-tiba berubah. Pada saat ini, pasukan bayangan muncul dari udara tipis di sekitar mereka. Murong Yu mungkin melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekte Bai Zhan juga telah kehilangan darahnya kali ini dan harus membunuhnya dan sekte suci. Setidaknya 2 miliar pasukan. Selain 2 miliar pasukan, ada puluhan orang kuat di ranah Taoisme dan Taoisme. Jika sebelumnya, kekuatan ini pasti bisa menghancurkan Murong Yu. Meskipun Murong Yu memiliki kekuatan supernatural yang hebat, mustahil untuk keluar dari pengepungan ini. Tapi sekarang, wajah Murong Yu tidak berubah sedikitpun. Meskipun ada banyak biksu di sekte 100 perang. Namun, bagi murid biasa, kekuatan tempur mereka mungkin tidak lebih kuat dari sekte suci. Bahkan, Murong Yu melihat bahwa kekuatan 2 miliar pasukan sekte 100 pertempuran bahkan lebih tidak seimbang. Meskipun sekte 100 pertempuran lebih unggul daripada sekte suci dalam hal kekuatan alam dao besar, tetapi bagi murid biasa, itu hampir sama. Selain itu, Murong Yu masih memiliki pasukan kartu truf. Melirik pasukan sekte suci yang berjumlah 1 miliar, bahkan sebagian kecil dari kerumunan menunjukkan rasa takut. Tetapi lebih banyak yang penuh semangat juang. Terutama di antara 8 juta dari 2 legiun, mereka bahkan lebih tanpa ekspresi. Orang-orang ini semua militan. Murong Yu mengangguk diam-diam. Jika ia takut sebelum bertarung, ia akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah tanpa perlu bertarung. Bertahan, siap menyerang. Hampir bersamaan, Murong Xuan dan Jia Sui berteriak keras. Tiba-tiba, pasukan 1 miliar mulai perlahan-lahan menyusutkan formasi, masing-masing mengeluarkan senjata elemental atau senjata sihir mereka sendiri, dan membentuk formasi bertahan. Namun, 8 juta orang dari pasukan Zenseng dan pasukan Chaos semakin ramai, menghalangi 2 sayap pasukan miliar. Selama perintah dari Murong Xuan, Jia Sui, atau Murong Yu, para prajurit dari kedua legiun akan menyerang dengan cepat dan membunuh musuh terbanyak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bunuh mereka. Setelah pasukan 2 miliar 100 sekte muncul, Bai Hong berteriak keras. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan besarnya dan menamparkan Murong Yu di udara. Bunuh, teriak Murong Yu dengan keras. Tiba-tiba, pasukan 1 miliar sekte Seng menyerang bersamaan. Satu persatu mengunci musuh di dekatnya untuk pertama kalinya, dan melancarkan serangan terkuat. Pada saat yang sama, Murong Yu dan 30 ahli Dao Realem yang dibawanya juga menyerang. Masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang telah mengunci sebuah alam besar, dan langsung membunuh mereka. Boom, 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 di tengah kilat dan api, para ahli Dao Realem Agung meledakkan dan membunuh satu area, dan suara keras meletus. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang mereka sendiri di dekatnya. Oleh karena itu, ahli dari kedua belah pihak hanya menyerang secara tentatif, dan tidak membombardir mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Jika tidak, hanya akibat dari kekuatan melarikan diri mereka akan membunuh 3 miliar pasukan Sein Sek dan 100 Zanzong. Sementara semua orang bertarung, gerakan Murong Yu tidak lambat. Bahkan, tembakannya adalah yang tercepat di antara semuanya.
Pedang kekacauan di tangannya meledak dengan kekuatan kekacauan yang mengerikan dan kekuatan jiwa yang menenangkan. Mu Rongyu menginjak Bing Zijue, dan sosoknya menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia telah berada di bawah tangan Dao Beginning Realm milik utusan aliansi. Pedang kekacauan di tangannya meledak dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi ketika dia melihat pisau itu jatuh di tangannya, sebuah kepala besar terbang. Kekuatan tempur Mu Rongyu saat ini telah mencapai puncak awal Dao. Bahkan jika itu adalah serangan tanpa senjata, yang kuat di awal Taoisme tidak dapat menahan sama sekali. Terlebih lagi, dia membawa pedang kekacauan untuk menyerang. Jadi dengan satu pukulan, dia langsung memenggal kepala orang kuat di awal. Badai jiwa. Pada saat yang sama ketika dia menyerang lagi, Mu Rongyu telah mengambil pendekatan bercabang dua dan meluncurkan serangan jiwa. Sekarang banyak orang sudah tahu tentang keberadaan ras jiwa, Mu Rongyu tidak perlu terus menyembunyikan identitasnya. Puff, puff, puff. Tepat ketika Mu Rongyu memenggal kepala orang kuat di awal, jiwa puluhan biksu sekte 100 Zan di dekatnya juga dihancurkan oleh Mu Rongyu dan mati seketika. Di antara mereka, ada sesepuh Daochu dari sekte 100 pertempuran. Bergemuruh. Pada saat yang sama ketika para ahli top mulai bergerak, pasukan 3 miliar dari sekte suci dan sekte 100 pertempuran juga mulai bergerak. Begitu mereka bertindak, kedua belah pihak saling berhadapan.